Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Sungguh suatu anugerah yang terindah kalau pada hari ini kita boleh sama-sama kembali datang di dalam hadirat Tuhan, membawa persembahan yang harum di hadapannya. Biarlah setiap hati kita sungguh merindukan kehadirannya, jamahannya, dan kuasanya yang sanggup mengubahkan setiap hidup kita. Mari saudara-saudara sekalian, sebelum kita memulai ibadah doa pagi hari ini, biarlah kita bersatu hati di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, sungguh kami mengucap syukur Tuhan, kalau pada hari ini kami boleh kembali datang Tuhan, duduk diam di bawah hadirat-Mu, merasakan kasih-Mu, merasakan kuasa-Mu Tuhan. Sungguh kami rindu Tuhan untuk terus menyenangkan hati-Mu. Kami bawa Tuhan hati kami, jiwa kami, bahkan segenap kekuatan kami Tuhan, untuk datang dan menyembah-Mu Tuhan. Bahkan terlebih kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu itu Tuhan boleh menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, tuntunan-Mu selalu ada Tuhan, selalu nyata bagi setiap kami Tuhan, orang-orang-Mu yang sungguh percaya kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, segala kuasa-kuasa roh-roh yang bukan daripada Tuhan, yang hendak mengganggu jalannya ibadah doa pagi hari ini, kami bersatu hati Tuhan, kami tolak hancurkan di dalam nama Yesus. Kami percaya Engkau menutup bungkus setiap kami dengan kuat kuasa darah-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu saja Tuhan yang memimpin ibadah ini mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memulai ibadah doa pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sungguh kami nikmati Tuhan setiap saat bersama-Mu, memandang keindahan-Mu dan merasakan kasih-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Rindu selalu bersama-Mu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan, sebab ku sukai hadirat-Mu, tak ingin ku terpisahkan, dekat dengan-Mu, itu yang ku rindukan, sebab ku dapati kedamaian. Rindu selalu bersama-Mu, benar Tuhan, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan, sebab ku sukai hadirat-Mu. Tak ingin ku terpisahkan Tuhan, tak ingin ku terpisahkan.
selalu Tuhan dekat denganmu. Rindu selalu bersamamu, tinggal di dalam kediamanmu, oh Tuhan. Sebab ku sukai hadiratmu, tak ingin ku terpisahkan. Dekat denganmu, itu yang ku rindukan. Sebab ku dapati kedamaian, ku nikmati keindahan dan keagunganmu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Sungguh kami nikmati Tuhan kemuliaan-Mu, keindahan-Mu Tuhan, keagungan-Mu Tuhan. Kami rasakan Tuhan saat kami menyembah-Mu. Engkau sungguh indah Tuhan. Engkau pribadi yang manis. Engkau pribadi yang lembut Tuhan. Engkau bawa hati kami merasakan kasih-Mu Tuhan. Dan kami dapati Tuhan, kasih-Mu Tuhan membaharui setiap hati kami, sehingga hati kami penuh dengan ucapan syukur Tuhan kepadamu. Sungguh tiada kata-kata Tuhan yang dapat terlukiskan betapa indahnya hadirat-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan boleh mengenal-Mu, boleh merasakan kasih-Mu, bahkan kuasa-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap kami datang di hadapan-Mu, ada sesuatu yang baru Tuhan, yang Kau kerjakan dan Kau sediakan bagi setiap kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, saat kami sungguh-sungguh datang Tuhan di hadapan-Mu, Engkau bekerja Tuhan di dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu nyata Tuhan bagi setiap kami. Kami percaya Tuhan, hadirat-Mu Tuhan
selalu ada Tuhan. Perkenanan-Mu selalu ada Tuhan. Bagi hati yang sungguh-sungguh rindu kepadamu Tuhan. Biarlah kami boleh terus Tuhan membawa hati kami, membawa yang terbaik Tuhan kepadamu. Kami rindu Tuhan terus bersamamu. Sebab lebih baik satu hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat yang lain Tuhan. Kami boleh menikmati kasih-Mu. Kami boleh menikmati keindahan bersamamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh hati kami mengucap syukur Tuhan. Hati kami mengucap syukur Tuhan. Buat kasih-Mu, buat jamahan. Kami rindu Tuhan. Kami rindu. Rindu selalu bersamamu. Benar Tuhan. Tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan. Sebab ku sukai hadirat-Mu. Kami suka Tuhan. Tak ingin ku terpisahkan, dekat dengan-Mu. Itu yang ku rindukan. Sebab ku dapati kedamaian. Kami nikmati Tuhan. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap. Kami nikmati Tuhan. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hati.
Ku nikmati keindahan, benar Tuhan, dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku, menyembah-Mu dengan segenap hatiku, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Terima kasih ya Tuhan, kalau tiba waktunya Tuhan setiap kami Tuhan untuk bisa mendengarkan suara-Mu ya Tuhan. Bila Engkau Tuhan menguduskan hati setiap kami Tuhan, jiwa setiap kami Tuhan. Berikan kami Tuhan hati yang mau dengar-dengaran akan Engkau Tuhan, dan hati Tuhan yang lemah lembut Tuhan, supaya setiap firman-Mu Tuhan yang datang pada setiap kami Tuhan tidak kami tentang ya Tuhan, namun biarlah kami bisa lakukan Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, jamah Tuhan setiap kami Tuhan, juga urapi hamba-Mu ini ya Tuhan, sebab bukan karena kebaikan, kekuatan hamba-Mu ini ya Tuhan, namun hanya karena anugerah-Mu Tuhan, hanya karena hikmat-Mu dan perkataan-Mu Tuhan. Biarlah setiap firman Tuhan yang hamba-Mu sampaikan Tuhan bisa berkenan di hadapan-Mu dan sesuai dengan perkataan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, urapi Tuhan dari awal sampai pada akhirnya firman Tuhan pada hari ini Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami rindu Tuhan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, yang menjadi kekuatan dan penuntun dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Shalom saudara, hari yang baru Tuhan berikan kepada setiap kita, dan biarlah kita menggunakan hari-hari yang Tuhan berikan untuk Tuhan saudara. Sebab Tuhan yang memberi hidup bagi kita, maka biarlah kita memberikan hidup kita untuk Tuhan. Saya yakin saudara, setiap kita yang mau mencari Tuhan, yang mau mendengarkan suara Tuhan adalah orang-orang yang rindu untuk terus mengikut Tuhan sampai akhir hidup kita, sampai kita bisa naik ke sorga saudara. Sebab itu adalah tujuan orang-orang yang mengikut Tuhan. Tuhan ingatkan pada hari ini, yaitu judul khotbah hari ini, yaitu ikut Tuhan itu adalah pilihan. Ikut Tuhan itu butuh pengorbanan saudara. Dan ayat firman Tuhan yang Tuhan berikan pada hari ini bagi saya itu unik saudara, karena jujur saya waktu menemukan firman ini tuh baru tahu ada ya ternyata ayat tentang hal ini. Ini yang menurut saya, yang saya jujur secara pribadi jarang baca ya saudara, atau bahkan baru pertama kali saya baca. Mari saudara kita buka bersama-sama dalam Matius 13 ayat 44 sampai 46. Matius 13 ayat 44 sampai 46. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya,
lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Sungguh sangat luar biasa, perumpamaan yang baru bagi saya pribadi, saudara. Saya tuh waktu baca ini sempat tanya sama Tuhan, Tuhan, kenapa ya Tuhan dikatakan di sini kalau kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Lalu yang kedua, demikianlah hal kerajaan sorga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Saya itu sempat berpikir, saudara, kenapa ya orang-orang ini saat menemukan kok dipendamkan lagi, terus menjual seluruh miliknya dulu, terus baru bisa mendapatkan hal berharga itu, bisa mendapatkan harta yang terpendam, bisa mendapatkan mutiara yang indah, yaitu kerajaan sorga, saudara. Saya itu sempat berpikir kenapa kok nggak langsung diambil aja saat pedagang itu mencari mutiara lalu menemukan langsung diambil, atau seorang yang menemukan harta terpendam langsung diambil aja, nggak perlu menjual seluruh miliknya lalu baru membeli ladang itu, membeli mutiara itu. Tuhan itu memberikan peringatan kepada saya, memberikan pengertian, saudara, bahwa ikut Tuhan itu ada harga yang harus dibayar, saudara. Apa harga yang harus dibayar itu apa? Yaitu kedagingan kita. Apapun yang ada di dunia ini, ataupun itu kedagingan kita sebagai manusia. Dikatakan ia pergi menjual seluruh miliknya. Maksudnya apa, saudara? Bahwa ikut Tuhan itu ikut kehendak Tuhan, bukan pakai kehendak kita sendiri, saudara. Bukan berarti maksudnya dia ini menjual seluruh miliknya itu adalah menjual seluruh hartanya, saudara. Namun ini merupakan perumpamaan yang Tuhan ingatkan, yaitu mengenai kedagingan kita. Sebab saat kita ikut Tuhan, kita itu harus hidup dalam roh, mengikuti kehendak Tuhan, bukan kehendak kita, bukan kehendak kedagingan kita. Mari kita bersama buka ya, saudara, dalam Matius 16 ayat 24-27. Ini yang Tuhan mau beritakan kepada setiap kita. Bagaimana sih mengikut Tuhan? Harga apa? Dikatakan jelas dalam Matius 16 ayat 24-27. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya pada waktu itu. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Tuhan katakan bahwa setiap orang yang mau mengikut Tuhan harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya dan mengikut Tuhan. Tuhan katakan bahwa orang yang mengikut Tuhan itu harus menyangkal dirinya, saudara. Kalau kita mau dikatakan sebagai orang yang mengikut Tuhan, yang sungguh-sungguh pengikut Tuhan, kita gak bisa, saudara, untuk ambil dua-duanya. Dalam dunia ini kedagingan kita mau ikuti, tapi kehendak Tuhan juga kita mau ikuti. Jadi kita jalan berdua, gak bisa, saudara. Sebab Tuhan katakan dalam Galatia 5 ayat 16-17, ini juga inti dari firman Tuhan pada hari ini, yaitu Galatia 5 ayat 16-17. Tuhan katakan, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan,
sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Tuhan ingatkan saudara, bahwa daging dan roh ini bertentangan. Dan Tuhan katakan, hiduplah dalam roh. Sebab orang yang hidup dalam daging itu gak berkenan di hadapan Tuhan. Orang hidup dalam roh yang berkenan di hadapan Tuhan. Maka dari itu Tuhan, dari perumpamaan yang awal yang Tuhan berikan, Tuhan itu mau memberitakan saudara kepada saya dan saudara, bahwa orang yang mau mengikut Tuhan harus mau untuk hidup di dalam roh. Dan hidup dalam roh itu bertentangan dengan daging, saudara. Maka dari itu tidak bisa dicampur, saudara. Kita mau hidup dalam terang, tapi kita juga mau hidup dalam kegelapan, campur, saudara. Maka Tuhan katakan itu adalah hidup dalam kecemaran. Tuhan katakan yang baik biarlah tambah baik, yang benar biarlah tambah benar, yang kudus tambah menguduskan dirinya. Namun biarlah yang cemar tambah cemar, saudara. Maka dari itu, di sini Tuhan mengingatkan kepada saya dan saudara, supaya saya dan saudara memiliki jiwa yang diperbaharui oleh Tuhan, memiliki hati yang diperbaharui oleh Tuhan, memiliki roh yang diperbaharui oleh Tuhan. Biarlah saya dan saudara mengerti bahwa ikut Tuhan harus ikut kehendak Tuhan. Apa itu kehendak Tuhan? Yaitu kita hidup di dalam roh, bukan dalam daging. Sebab Tuhan katakan keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Sungguh perumpamaan yang luar biasa, saudara. Dari saya baca perumpamaan ini, Tuhan itu bisa memberikan pengertian, saudara, yang luar biasa. Mungkin seringkali saya dan saudara orang yang mau mengikut Tuhan, namun seringkali kita masih mengikuti keinginan daging kita. Dan Tuhan katakan, jangan. Mari saya dan saudara belajar lebih lagi, saudara, untuk kita bisa mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sebab, saudara, roh dan daging Tuhan katakan bertentangan, saudara. Daging adalah manusia, kita, dan dunia ini, saudara. Maka itu Tuhan katakan, Tuhan ingatkan, jangan kamu mengikuti apa yang menurut dunia ini baik atau apa yang menurut dunia ini benar, saudara. Karena pada hari-hari ini nilai-nilai semua yang ada di dunia ini tuh bergeser, saudara. Sudah tidaklah benar. Kita sudah hidup di akhir zaman, saudara, di mana yang benar jadi salah, yang salah jadi benar, saudara. Manusia hidup menurut kemauannya sendiri, menurut keinginannya sendiri, bukan di dalam roh. Apa yang menjadi keinginan Tuhan? Tuhan katakan, orang yang mau mengikut Tuhan harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya. Tuhan katakan, kita yang mau ikut Tuhan gak bisa kalau mau hidup enak, mengikuti keinginan daging juga mau, tapi ini aku juga mau ikut Tuhan juga, Tuhan. Gak bisa, saudara. Sebab Tuhan katakan, janganlah kamu di tengah-tengah suam-suam, biarlah kamu panas atau dingin, saudara. Maka dari itu, hidup kita jangan seperti orang yang kalau di gereja hidup dekat Tuhan kelihatannya, kalau di tempat ibadah kelihatannya sungguh-sungguh cari Tuhan, tapi saat kembali ke masyarakat, ke kehidupan, sekolah, kuliah, kerja, kita tidak melambangkan sebagai orang yang cari Tuhan. Bukan seperti orang yang kenal Tuhan, hidupnya sembarangan, berkata-kata kotor, tidak menjadi berkat bagi sekeliling kita. Ini yang Tuhan katakan, berarti kamu bukan pengikut Tuhan sejati. Sebab Tuhan katakan orang yang mau mengikut Tuhan itu harus membayar harga, yaitu kedagingan kita. Kita harus menyangkal diri kita, memikul salib, dan mengikut Tuhan. Kita harus mengikuti keinginan roh, bukan keinginan daging, saudara. Sebab keinginan daging bertentangan dengan roh, di mana Tuhan selalu mengingatkan setiap saya dan saudara untuk hidup di dalam roh. Maka dari itu, saudara, benar-benar saya bersyukur saat Tuhan itu memberikan pengertian kepada saya. Sebab seringkali sebagai manusia pinginnya itu juga mengikuti keinginan sendiri, mengikuti apa yang di dunia ini, saudara. Tapi sekali lagi Tuhan itu ingatkan bahwa
hal mengikut Tuhan. Bagaimana mengikut Tuhan yang Tuhan mau, yang benar di hadapan Tuhan, yaitu Tuhan mau kita menyangkal diri kita dan memikul salib kita. Menyangkal diri itu artinya apa? Kita maunya A, Tuhan maunya B. Kita harus mengikut Tuhan. Di mana firman itu, pengertian firman itu bila kita baca ya saudara, sangat bertentangan dengan dunia ini saudara. Kalau dunia ini mengajarkan kita untuk terus fokus kepada mamon saudara, fokus untuk bekerja, fokus untuk mencari apa yang di dunia ini, memperkaya diri saudara, mencari kemewahan, mencari popularitas, terkenal, pokoknya hal-hal yang fana saudara. Namun Tuhan itu selalu ingatkan untuk mencari Tuhan, mengikut Tuhan. Carilah dahulu kerajaan sorga, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sangat bertentangan dengan apa yang dunia ajarkan. Kalau dunia ajarkan kerja terus, maka kebahagiaan itu akan kamu terima. Namun beda dengan Tuhan. Tuhan itu suruh kita cari Tuhan dulu saudara. Cari Tuhan itu kita mendapatkan kebahagiaan saudara. Maka semua itu akan Tuhan berikan. Sangat berbeda antara pengajaran dunia dan Tuhan saudara. Maka dari itu, dari perumpamaan ini sungguh luar biasa. Seorang Tuhan katakan dalam perumpamaan kerajaan sorga seumpama harta yang terpendam. Kerajaan sorga itu adalah harta yang terpendam saudara. Dan kerajaan sorga itu adalah mutiara yang indah. Tuhan katakan bahwa kerajaan sorga itu berarti apa saudara? Hal yang berharga saudara. Harta yang terpendam, mutiara yang indah, yang dicari saudara. Selama ini mungkin kita mencari Tuhan saudara. Tuhan berikan tips bagaimana caranya kamu bisa menemukan Tuhan, yaitu dengan kamu sungguh-sungguh hidup di dalam roh, menyangkal diri, bukan hidup menurut keinginan kita, pikiran kita sendiri saudara. Sebab gak bisa saudara, bila kita hidup campur aduk saudara, antara pikiran kita dengan pikiran Tuhan, kehendak kita dengan kehendak Tuhan. Kita tetap mau Tuhan pakai kehendak kita, nanti separuh kita ikut kehendak Tuhan. Gak bisa saudara. Tuhan gak mau seperti itu. Sebab Tuhan katakan kalau kita di ibadah sungguh-sungguh cari Tuhan, tapi saat kita di dalam kehidupan kita gak seperti itu saudara, Tuhan katakan kita munafik saudara. Sebab Tuhan itu menilai bukan saat kita ada di gereja saja saudara, bukan saat kita ada di tempat ibadah saja, namun setiap hari kehidupan kita. Tuhan itu menilai setiap saya dan saudara. Maka dari itu saudara, kita harus terus mengingat bahwa mata Tuhan itu melihat hidup kita. Mungkin seringkali kita sibuk saudara, kita meninggalkan Tuhan di belakang. Kita terus sibuk mengurusi kehidupan kita tanpa melibatkan Tuhan. Yang Tuhan mau adalah apa saudara? Libatkan Tuhan dalam kehidupan apapun saudara. Tuhan itu bukan cuma mau diajak ngomong saat kita lagi berbahagia, bersyukur, tapi saat dalam lembah kekelaman pun Tuhan itu juga mau saudara diajak bicara sama kita. Kita minta tolong sama Tuhan, kita berharap sama Tuhan, kita minta Tuhan penuntun hidup kita. Jangan sampai saudara dalam keadaan kesibukan kita menggunakan kekuatan kita sendiri. Padahal Tuhan itu mau saudara, kita minta tolongi. Tuhan tuh rindu kita datang sama Tuhan, minta hikmat dari Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang bisa memberikan saya dan saudara kekuatan saudara dalam masalah hidup setiap saya dan saudara. Tuhan katakan pikul salib saudara. Pikul salib artinya apa? Setiap masalah yang Tuhan berikan, biarlah kita itu tetap ingat sama Tuhan. Bukannya kita lupa sama Tuhan. Kita terus belajar untuk mencintai Tuhan, ingat sama Tuhan, dan mengikut Tuhan selalu saudara. Semakin kita belajar sama Tuhan, semakin kita banyak baca firman, kita itu akan semakin mengenal Tuhan dan mengerti apa yang Tuhan mau saudara. Maka dari itu, kalau di khotbah ya saudara, beberapa waktu lalu pembimbing kita, Ibu Deborah, mama saya itu
berkhotbah bahwa Tuhan itu rindu untuk setiap hari kita itu baca firman, saudara. Dan itu kalau dilakukan sungguh sangat luar biasa, saudara. Sebab memang bukan hanya kita datang ke ibadah seminggu sekali, seminggu 2 kali, seminggu 3 kali. Bukan itu, saudara. Itu masih kurang, saudara, untuk kita bisa mengenal akan Tuhan. Sebab pengenalan akan Tuhan itu adalah hubungan pribadi saya dan saudara dengan Tuhan, saudara. Bukan hanya saat di ibadah 2 jam, 3 jam. Nggak cukup, saudara. Sebab hari-hari yang kita jalani itu 24 jam, saudara. Dan kita selalu butuh Tuhan dalam kehidupan kita. Manusia itu gampang, saudara, untuk terombang-ambing. Manusia, Tuhan katakan daging itu lemah. Memang betul, saudara. Kita ini lemah. Kadang kita bisa beriman sama Tuhan, sebentar bisa lupa akan kebaikan Tuhan. Seperti bangsa Israel, Tuhan katakan. Bangsa Israel yang sudah mengalami banyak mujizat Tuhan, sampai laut bisa terbelah, saudara. Tapi lagi-lagi saat mereka sudah mulai jalan, saudara, keluar dari Mesir, lagi-lagi dia itu bisa lupa loh kan kebaikan Tuhan. Bisa masih mau membangun lembu emas, masih mau ngomel-ngomel, sampai akhirnya Tuhan itu pun tetap baik. Tuhan menurunkan mana. Mari, saudara, jangan seperti bangsa Israel. Kita jangan seperti bangsa Israel yang sudah mendapatkan banyak kebaikan Tuhan, banyak mujizat Tuhan, tapi seringkali kita meragukan Tuhan, masih menyangkal Tuhan, ngomel sama Tuhan. Mari, saudara, Tuhan ingatkan. Maka dari itu Tuhan ingatkan bahwa kalau kita mau mengikut Tuhan, mari kita perbanyak baca firman, saudara, supaya kita bisa mengerti bagaimana cara hidup di dalam Tuhan. Bukan mengikuti kehendak kita. Sebab Tuhan katakan kalau mau mengikut Tuhan berarti harus pakai roh, saudara. Mengikuti apa menjadi kehendak Tuhan. Menyangkal diri kita. Sebab daging kita ini bertentangan dengan roh, saudara. Mari, maka dari itu hal kecil yang bisa kita lakukan, saudara, supaya kita bisa semakin hidup di dalam roh, yaitu dengan membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Dengan demikian kita mengerti, oh Tuhan itu seperti apa, pengertian Tuhan itu seperti apa. Memang beda, saudara, pengertian dunia dengan pengertian firman. Maka dari itu, kalau kita sering dengar pengertian-pengertian manusia, nilai-nilai yang diajarkan manusia, terkadang itu seringkali berbeda, saudara, dengan Tuhan. Maka dari itu Tuhan katakan, mari terus arahkan hidupmu itu ke dalam firman Tuhan. Sebab kita hidup dalam dunia yang seringkali kita mendengar banyak pengertian-pengertian dari teman sekitar kita, siapapun orang di sekitar kita. Dalam sosial media, kita dikelilingi oleh hal-hal yang duniawi, saudara. Maka dari itu Tuhan ingatkan, setialah untuk membaca firman Tuhan dan merenungkannya itu siang dan malam, sehingga hidup kita bisa hidup menurut kehendak Tuhan, hidup di dalam roh, saudara. Mari kita baca, ya saudara, mengenai orang kaya yang bodoh. Dikatakan dari ayat firman Tuhan ini, juga cerita firman Tuhan ini yang juga bagi saya itu juga baru, saudara. Sebab memang pengertian manusia dengan pengertian Tuhan itu beda. Pikiran kita dan pikiran manusia itu, pikiran kita dan pikiran Tuhan itu jauh berbeda. Tuhan katakan bertentangan, keinginan daging, keinginan roh bertentangan, saudara. Maka dari itu sebagai manusia, saya dan saudara, yang seringkali punya keinginan daging, saudara, kita harus, saudara, menyangkal diri kita. Kita harus mendekat sama Tuhan supaya kita yang mengerti bagaimana sih hidup yang benar di hadapan Tuhan. Kalau kita gak pernah baca firman, saudara, kita gak akan tahu bahwa oh, Tuhan katakan kita suruh hidup dalam roh, gak boleh dalam daging, sebab keinginan daging bertentangan dengan roh. Dikatakan di firman Tuhan banyak, saudara, keinginan daging itu bagai buah daging itu sangat banyak. Tuhan katakan juga buah-buah roh, di Tuhan jelaskan. Kalau kita gak pernah baca firman, bagaimana cara kita tahu? Kita ini ternyata saat kita koreksi hidup kita, kita banyak hidup dalam daging, masihan. Tuhan tuh mau hidup dalam roh itu seperti ini.
Kalau kita sendiri gak pernah baca firman, saudara, bagaimana cara kita bisa tahu, saudara, apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita? Maka dari itu sangat benar bahwa Tuhan memberikan pesan lewat firman Tuhan. Di PDKasi Tuhan katakan setiap hari baca firman Tuhan. Itu sungguh sangat luar biasa bila dilakukan. Karena memang firman Tuhan itu adalah petunjuk hidup orang benar. Guideline hidup orang benar, saudara. Tanpa firman Tuhan, hidup kita tidak akan benar, saudara. Tidak akan betul, saudara. Sebab firman Tuhan adalah petunjuk hidup kita. Saat kita gak baca firman, kita gak tahu bahwa kalau mau mengikut Tuhan itu harus menyangkal diri dan memikul salib. Maka dari itu mari, saudara, semakin baik kita baca firman Tuhan, kita tuh akan semakin mengenal akan Tuhan. Mari kita mulai, saudara, sedikit demi sedikit baca firman Tuhan setiap hari. Maka Tuhan itu yang akan memberikan kita pengertian, saudara. Mungkin saat kita baca kita belum mengerti, tapi nanti Tuhan itu akan memberikan pengertian. Sebab hanya pengertian Tuhan yang bisa membuat kita ini mengerti, gitu ya Tuhan. Dan bisa kita lakukan dalam kehidupan kita, sehingga hidup kita bisa berkenan di hadapan Tuhan. Gak salah kaprah, gak mengikuti sesuai pikiran kita sendiri. Ikut Tuhan tuh harus gini. Tapi sangat berbeda dengan pikiran Tuhan, yaitu firman Tuhan. Yang paling benar adalah firman Tuhan. Maka dari itu, saudara, Tuhan ingatkan, mari sering baca firman, saudara. Kita baca ya, saudara, dalam Lukas 12 ayat 13 sampai 21. Lukas 12 ayat 13 sampai 21 cerita, saudara, mengenai orang kaya yang bodoh. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung daripada kekayaannya itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, 'Apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku.' Lalu katanya, 'Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah.' Tetapi firman Allah kepadanya, 'Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti?' Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah." Ya, saudara, dari firman Tuhan ini, Tuhan itu apa sih dari cerita ini? Tuhan itu mau berkata apa? Dikatakan ada seorang yang datang sama Tuhan, bilang sama Tuhan, "Tuhan, katakanlah kepada saudara kau ini supaya ia itu berbagi warisan dengan aku." Tuhan itu berkata, "Siapa yang mengangkat aku jadi hakim atau pengantara di antara kamu? Siapa kok kamu tiba-tiba nyuruh aku itu untuk menjadi hakim di antara kalian?" Tuhan berkata, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Saudara, Tuhan justru tambah menegur orang itu. Orang itu kepinginnya Tuhan itu ngasih tahu supaya saudaranya ini berbagi harta, tapi kok Tuhan tambah menegur dirinya. Dikatakan jangan tamak, sebab Tuhan katakan, meskipun berlimpah hartanya, hidupnya itu nggak tergantung sama kekayaannya itu. Dan Tuhan tuh memberikan perumpamaan, saudara. Ada seorang yang kaya, tanahnya itu berlimpah-limpah. Terus dia itu berkata, "Bagaimana, apa yang harus aku perbuat? Sebab tempatku ini sudah gak cukup, lumbung-lumbungku ini udah gak cukup.
terlalu berlimpah harta di tanahnya itu saudara. Dia berkata bahwa dia itu akan merombak lumbung-lumbungnya, mendirikan lebih besar, sehingga bisa menyimpan segala gandum dan barang-barangnya di situ. Harta-hartanya disimpan di lumbung yang sangat besar itu. Dan dia itu berkata kepada dirinya sendiri, kepada jiwanya, yaitu beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Sebab kamu tuh punya banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun, hartamu tuh banyak. Tapi Tuhan itu berkata, hai engkau orang yang bodoh. Tuhan katakan saudara, pengertian manusia, pengertian dunia, pengertianmu, itu Tuhan katakan bodoh saudara. Sebab Tuhan katakan pada malam ini juga, jika jiwamu itu Tuhan ambil, dan apa yang telah kau sediakan itu siapa yang nanti menggunakannya? Untuk siapa? Jika semuanya itu sudah kamu timbun, untuk siapa? Kalau kamu itu Tuhan panggil. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Tuhan ingatkan, bukan berarti kita gak boleh kerja saudara, boleh kerja. Tapi seringkali saudara, dunia ini menawarkan hal-hal yang salah. Tuhan katakan, suruh cari Tuhan yang terutama, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Tuhan itu akan memberikan kemudahan saudara. Dalam setiap pekerjaan yang Tuhan berikan, Tuhan itu akan memberikan berkat, susah payah gak menambahi saudara. Namun beda saudara dengan pengertian dunia. Seringkali saya itu mendengarkan motivasi, misalnya ada di sosial media ya saudara, dimana di Instagram, TikTok itu kan seringkali ada orang-orang bicara ya saudara. Itu orang itu masih bilang kayak selalu suruh sekarang mumpung masih muda, suruh kerja terus supaya nanti saat tua itu bisa menikmati, bisa bahagia saudara. Seperti yang dikatakan di firman Tuhan ini, orang itu bilang banyak hartaku sudah tertimbun untuk kamu nanti bersenang-senanglah, dikatakan tertimbun untuk bertahun-tahun. Maka dari itu sekarang kamu bisa beristirahat, makanlah, minumlah, bersenang-senanglah. Tapi bukan itu yang Tuhan katakan saudara. Tuhan katakan, Tuhan itu percuma semua itu. Kalau kamu gak punya kekayaan di dalam Tuhan, gak punya kekayaan di hadapan Tuhan, Tuhan katakan itu adalah semua sia-sia. Maka dari itu kita harus tahu apa yang benar di hadapan Tuhan. Dari contoh ini sungguh sangat luar biasa. Tuhan memberitahukan bahwa pengertian dunia dengan pengertian sorga itulah berbeda. Kalau dunia suruh kerja terus, pokoknya hidup masih muda dipakai untuk kerja terus, supaya nanti di masa tuamu kamu itu bisa enak-enak, bisa dikatakan ini beristirahat, makan, minum, bersenang-senang. Tapi Tuhan katakan itulah sia-sia. Kalau hidupmu cuma kamu pakai untuk mencari hal yang di dunia ini, kaya akan hal yang di dunia ini, namun kamu tidak kaya di hadapan Allah saudara. Baca firman Tuhan ini, Tuhan katakan dengan jelas, demikianlah jadinya orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Percuma. Tuhan katakan, hai engkau orang yang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Maka dari itu, jangan sampai kita ini terpengaruh oleh perkataan-perkataan dunia. Namun biarlah setiap apapun yang kita dengar di dunia ini, orang-orang boleh bicara saudara, tapi biarlah kita kembali kepada firman Tuhan. Apa yang Tuhan katakan, kok Tuhan suruh kita cari Tuhan, utamakan Tuhan, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Tuhan gak mungkin membiarkan anak-anaknya meminta-minta. Kalau kita minta roti, gak mungkin Tuhan kasih ular saudara. Banyak firman-firman Tuhan itu, Tuhan tuh gak akan, kalau Tuhan ingatkan ya saudara, mengenai hal kekhawatiran, banyak di firman Tuhan kan saudara. Janganlah kamu takut akan apa yang kamu makan minum. Itu yang dipikirkan oleh orang yang tidak mengenal Tuhan. Kalau bunga di ladang, burung di udara, Tuhan itu kasih saudara. Apalagi kita, anak-anak Tuhan. Tuhan itu tahu apa yang kita perlukan. Maka dari itu jangan kita itu terperangkap dengan motivasi pikiran-pikiran dunia dari orang-orang yang seringkali itu mempengaruhi saudara.
Maka dari itu Tuhan selalu ingatkan kepada saya dan saudara, mari kita lakukan apa yang benar. Yang terutama dalam hidup kita adalah mengikut Tuhan, saudara. Maka semuanya itu akan Tuhan cukupkan dalam hidup saya dan saudara. Susah payah gak menambahi. Tuhan katakan dari firman Tuhan ini, bukan berarti kita males-malesan ya saudara, gak kerja, gak ngapa-ngapain dalam hidupnya, itu salah juga saudara. Tapi bukan itu yang Tuhan mau. Namun Tuhan tuh mau kita itu mengejar Tuhan saudara. Maka semuanya itu akan Tuhan mudahkan. Tuhan tidak susah payah tidak menambahi. Dalam apapun yang Tuhan tuh akan memberkati. Tuhan katakan tuh orang yang benar tuh akan diberkati di ladang. Apapun hasil tangannya, Tuhan tuh akan berkati saudara. Tapi yang Tuhan kan katakan suruh cari Tuhan dulu. Suruh jadi orang yang benar dulu, maka Tuhan tuh akan memberkati. Maka dari itu Tuhan katakan jangan mengikuti apa yang menjadi pikiran manusia, kehendak manusia, pengertian-pengertian manusia, nilai-nilai manusia saudara. Yang sering kali kita dengarkan saudara, lewat manapun orang-orang, teman-teman, sosial media banyak sekali orang-orang yang menceritakan hal-hal seperti itu saudara. Tapi biarlah kita kembali kepada firman. Kalau Tuhan mau, kita ini bukan hanya mencari kekayaan di dunia ini, tapi terutama saudara, kekayaan rohani di dalam Tuhan. Sebab itu yang akhirnya berguna. Sebab Tuhan katakan harta di dunia ditinggalkan. Namun kekayaan rohani itu yang yang Tuhan tentukan saudara, untuk akhir hidup kita. Yang menentukan akhir hidup kita saudara. Kita akan masuk mana? Sorga atau neraka? Kalau mau masuk sorga kita harus kaya akan hal-hal yang rohani saudara. Kalau kita kaya akan hal-hal yang duniawi dan tidak hal-hal yang rohani, kita akan masuk ke dalam neraka. Sebab itu adalah yang dicari oleh orang-orang yang dunia, yang tidak mengenal Tuhan. Tuhan katakan yang khawatir akan apa yang diminum dan dimakan. Maka dari itu Tuhan ingatkan supaya saya dan saudara mengejar akan apa yang benar, mengikut Tuhan. Maka Tuhan itu akan memberikan apa yang kita butuhkan. Tuhan mengetahui saudara. Tuhan tidak akan membiarkan anaknya meminta-minta. Gak ada saudara orang yang mencari Tuhan, Tuhan biarkan hidupnya meminta-minta. Banyak saudara tokoh-tokoh Alkitab yang bisa kita tiru saudara, yang dia itu mau mengikuti kehendak Tuhan dan menyangkal kedagingannya saudara. Banyak saudara, seperti Maria yang Maria ibu Yesus, yang saat sudah berserah sama Tuhan, mengikut Tuhan, hidupnya langsung secara daging gak enak saudara. Nama baiknya hancur, dia hidupnya penuh dengan dikejar-kejar orang, tidak diterima oleh orang saat mau melahirkan. Kedagingannya saudara memang tidak enak, tapi rohnya berbahagia di dalam Tuhan. Memang seperti itu saudara, orang yang ikut Tuhan itu emang tidaklah mudah. Gak bisa saudara, orang yang hidup di dalam Tuhan itu menyenangkan semua orang. Tidak bisa, sebab Tuhan katakan kamu jadi hamba Tuhan atau hamba manusia. Kalau kamu jadi hamba manusia, kamu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kamu bukanlah hamba Tuhan. Kalau kamu masih mengingini menjadi hamba manusia, mengikuti kehendak manusia, kamu bukan hamba Tuhan. Tuhan juga seperti Abraham saudara, yang harus mau menyangkal dirinya, mempersembahkan anaknya. Meskipun memang bukan akhirnya dipersembahkan anaknya sungguhan saudara, tapi pasti ada masalah-masalah, pergumulan-pergumulan dalam hidupnya yang tidaklah mudah. Orang yang mau ikut Tuhan gak bisa kalau mau enak terus secara daging saudara. Pasti Tuhan itu mengasah secara daging. Tapi rohnya itu saudara, dalamnya, hatinya, imannya, pengertiannya sama Tuhan itu yang pasti semakin meningkat. Semakin mengenal Tuhan, bahwa Tuhan katakan Abraham itu adalah sahabat Allah. Seperti Yusuf yang secara daging gak enak, jadi budak saudara, masuk penjara. Tapi dalam itulah dia itu bisa mengenal Tuhan. Dan akhirnya Tuhan itu persiapkan karakternya, hidupnya, hatinya, jiwanya untuk menjadi pemimpin saudara. Juga seperti Musa.
Musa yang gak mudah saudara, harus puasa, harus naik ke Gunung Sinai, puasa 40 hari, untuk dia bisa mendapatkan perjanjian Tuhan, ke-10 firman saudara. Sungguh luar biasa kan saudara, orang yang mau mendapatkan firman Tuhan, perkataan Tuhan, pengalaman pribadi sama Tuhan, pasti secara daging itu gak enak saudara. Gak bisa saudara orang yang pengen enak-enak dalam kedagingannya. Sebab daging ini bertentangan dengan roh, Tuhan katakan. Gak bisa kita ikut keinginan daging pengen enak-enak dalam dunia santai, enak-enak terus saudara. Gak bisa. Sebab Tuhan itu adalah Allah yang roh. Dimana saat kita mau mengikut Tuhan, kita menyangkal daging kita. Kita sering, Tuhan katakan kan dari firman Tuhan yang awal tadi, keinginan daging itu berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Mungkin seperti Yusuf, dia pasti pengennya semua orang saudara. Pengennya yang gak mungkin pengen jadi budak saudara. Pengennya yang gak pengen jadi orang di penjara. Pengennya langsung jadi pemimpin. Tapi bukan itu yang Tuhan mau. Tuhan mengerti bahwa saat daging kita gak enak, roh kita itu yang semakin bagus, semakin murni. Sebab Tuhan katakan ujian itu yang memurnikan hati kita, memurnikan iman kita. Maka dari itu saat saya sekarang dan saudara mungkin sedang mengalami masalah apapun secara daging tidak enak saudara, ingatlah bahwa Tuhan sedang membentuk hati, jiwa, roh hidup kita. Iman kita sama Tuhan menjadi emas murni, menjadi berkenan di hadapan Tuhan, dan akhirnya pasti kemuliaan akan Tuhan berikan. Sebab semua tokoh-tokoh Alkitab ini semuanya melalui kedagingan yang tidak enak saudara. Ayub, Maria, Abraham, Musa, semua itu awalnya itu gak enak secara daging, selalu yang secara daging itu gak enak saudara. Untuk roh kita ini bisa mendekat sama Tuhan, sebab Tuhan katakan memang daging dan roh ini berbeda. Kita harus selalu menyangkal diri kita untuk kita mengikut Tuhan. Maka dari itu biarlah dari firman Tuhan pada hari ini kita bisa semakin mengerti dan punya pemikiran yang baru, mindset yang baru, bahwa mengikut Tuhan itu memang secara daging mungkin tidak enak saudara, tapi secara roh kita itu semakin mengenal akan Tuhan. Sebab ikut Tuhan itu adalah harga, ada harga yang harus dibayar. Yaitu kita gak boleh mengikuti keinginan daging kita, harus ikut roh. Sebab roh itu yang Tuhan mau. Dan kalau kita gak hidup dalam roh, Tuhan tuh gak berkenan. Maka Tuhan kata hiduplah dalam roh. Sebab itu yang berkenan. Tuhan katakan sangkal diri. Kalau mau ikut Tuhan harus sangkal diri. Gak boleh kita ikut dua-duanya, ikut keinginan pribadi dan ikut kehendak Tuhan, gak bisa. Biarlah dari firman Tuhan pada hari ini bisa menjadi pengertian bagi saya dan saudara, dan mari kita lakukan dalam kehidupan kita. Biarlah hidup kita terus setiap hari hidup semakin di dalam roh. Semakin kedagingan kita semakin dikikis sama Tuhan, semakin punya keinginan roh, kesukaan roh, kesukaannya di dalam hadirat Tuhan saudara. Bukan hal-hal yang duniawi, tapi hal-hal yang rohani yang menjadi kesukaan saya dan saudara. Bila kita terus bergaul sama Tuhan, maka Tuhan itu yang akan mengubahkan hidup kita supaya kita bisa menjadi seperti Yesus, serupa dengan Tuhan. Bila firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi saya dan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup dalam doa saudara. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas pengertian firman-Mu pada hari ini. Ajar kami Tuhan untuk hidup selalu dalam roh Tuhan. Menyangkal diri kita Tuhan, menyangkal diri kami Tuhan, menyangkal kedagingan kami Tuhan, menyangkal pikiran kami sendiri, pengertian kami sendiri. Sebab Tuhan katakan suruh kami hidup dalam roh Tuhan, mengikut akan Engkau sesuai dengan firman-Mu, sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk terus Tuhan tekun mencari Tuhan. Kalau seperti Musa ya Tuhan, yang mau Tuhan datang kepada Tuhan, usaha pagi-pagi datang ke gunung Tuhan untuk datang kepada Tuhan. Biarlah setiap kami Tuhan mau punya usaha Tuhan, untuk setiap hari punya waktu sama Tuhan, bergaul dengan Tuhan, membaca firman Tuhan, saat teduh sama Tuhan. Sebab itulah Tuhan yang bisa membangun kerohanian kami.
itulah yang bisa membuat kami mengerti Tuhan akan apa yang menjadi kehendak-Mu, apa yang menjadi keinginan-Mu Tuhan. Sebab keinginan-Mu berbeda dengan keinginan kami, kehendak-Mu berbeda dengan kehendak kami. Maka dari itu kami perlu Tuhan mengerti dan tahu apa yang menjadi kehendak-Mu. Bawa Tuhan setiap hamba-Mu Tuhan, jemaat-jemaat-Mu Tuhan, untuk lebih lagi punya keinginan untuk mendekat kepadamu Tuhan. Kerinduan usaha Tuhan untuk semakin lebih mendekat kepadamu. Sebab itulah yang penting Tuhan. Sebab hari-hari ini adalah hari yang jahat. Dan ini adalah akhir zaman Tuhan. Ini waktunya kami untuk berbalik Tuhan kepadamu Tuhan. Mendekat kepadamu Tuhan. Dan mengetahui apa yang terpenting ya Tuhan. Yaitu Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya Engkau telah menjamah setiap hati jiwa kami Tuhan. Kami percaya juga Engkau telah menjamah kehidupan kami. Mulai hari ini sampai selamanya. Mulai hari ini seterusnya Tuhan. Dalam rencana-Mu Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur dan rindu Tuhan menjadi pelaku firman-Mu yang taat dan setia. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.